Keberadaan Ibtu Rudiana mulai terendus usai menghilang. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Kapolsek Kapetakan, Cirebon itu tidak diketahui rimbanya pasca kematian Vina Cirebon kembali ramai dibincangkan. Vina dan Eki adalah sepasang kekasih yang diberitakan tewas dibunuh pada tahun 2016. Setelah lama tak terlihat, Ibtu Rudiana kembali terlihat di Masjid Al-Istiqomah, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kabar ini disampaikan oleh Marbot Masjid Al-Istiqomah, Trisno, 61. Menurut Trisno, Ibtu Rudiana sebelumnya sering melaksanakan salat di masjid tersebut, tapi sempat tidak hadir selama sekitar 1 bulan terakhir. Kemunculan kembali Ibtu Rudiana di masjid ini terjadi kemarin bersamaan dengan mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon yang menyeret nama anaknya. Adapun, Masjid Al-Istiqomah sendiri berlokasi di 4 gang dari rumah Ibtu Rudiana di Gang Sitameng 7. Saya nggak kenal lama ya, cuma lihat wajah aja. Enggak pernah ngobrol, tahu wajahnya saja, ujar Trisno saat ditemui di masjid pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, malam. Ia juga menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana biasanya datang untuk salat maghrib dan isya dengan berjalan kaki. Sering ke masjid, dulunya, tapi agak lama 1 bulan, terakhir, enggak ke sini, baru kemarin, lagi, berjemaah di sini lagi. Sehari doang ke sini, ucapnya. Meskipun sering melihat Ibtu Rudiana di masjid, Trisno mengaku tidak pernah berbicara langsung dengannya. Enggak pernah ngobrol, salat, langsung pulang, ujar dia. Trisno juga menyebut bahwa dia tidak mengikuti perkembangan kasus Vina Cirebon. Kalau saya, iya, kasus Vina nggak ikutin, kata pria yang sudah 2 tahun jadi marbot itu. Ia juga mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana jarang terlihat di masjid sejak kasus Vina kembali menjadi sorotan publik. Kemunculan Ibtu Rudiana di Masjid Al-Istiqomah ini menjadi perhatian karena keterkaitannya dengan kasus Vina Cirebon yang masih bergulir dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Masyarakat sekitar berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut penelusuran rumah Ibtu Rudiana, ayah dari Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama kekasihnya, Vina, pada tahun 2016, dilakukan pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, siang. Rumah tersebut terletak di Gang Sitameng 7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Setibanya di lokasi, suasana di sekitar rumah tampak tenang. Rumah sederhana yang berada di gang sempit ini tampak sepi, tanpa aktivitas yang mencolok. Pagar rumah berwarna coklat tertutup rapat. Pintu rumah pun terlihat sama, tertutup. Ada 2 kendaraan yang terdiri dari 1 roda 4 dan 1 motor terparkir di garasi. Hingga menunggu kurang lebih setengah jam, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ibtu Rudiana di rumah. Beberapa tetangga yang ditemui enggan memberikan banyak komentar terkait keberadaan Ibtu Rudiana dan keluarganya. Salah satu warga sekitar hanya membenarkan bahwa rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7. Ya benar, di situ, ujar salah seorang warga yang tidak menyebutkan namanya itu, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Penelusuran ini dilakukan menyusul perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana Pegi Setiawan, yang sempat menjadi tersangka, baru saja dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus yang telah berlangsung hampir 8 tahun ini kembali menyita perhatian publik setelah berbagai fakta dan bukti baru muncul dalam persidangan. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan bahkan menuding adanya kejanggalan dalam penyidikan awal kasus ini, termasuk dugaan tidak ditampilkannya rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti krusial. Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga Ibtu Rudiana belum memberikan keterangan resmi terkait penelusuran yang dilakukan maupun perkembangan terbaru dari kasus tersebut. Terbongkar alasan Polda Jabar tak buka CCTV kasus Vina Cirebon. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon, akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada tanggal 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Beban penyidik 2024 sangat berat itu, karena dia terbebani dengan kelemahan-kelemahan 8 tahun yang lalu,
kata Yusuf Warshim dikutip dari tayangan SCTV, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Berarti kan seolah-olah ada CCTV, katanya. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Pada saat kami klarifikasi, penjelasan Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada, di tempat kejadian perkara tidak ada CCTV, kata Yusuf. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Ada penjelasan CCTV tapi jauh dari TKP. Penyidik menjelaskan CCTV itu tidak mengarah ke TKP yang dimaksud, tapi jauh. Dalam penjelasan penyidik tidak dilakukan penyitaan CCTV, terangnya. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan, dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik, sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini, inilah yang kami dorong. Mudah-mudahan hasilnya sudah ada, ungkapnya. Live, sosok donatur sukses bebaskan Peggy Setiawan, disegani di Tanah Abang. Sosok donatur di balik bebasnya Peggy Setiawan tengah jadi sorotan. Pasalnya, sang donatur punya peran besar lantaran ngotot membela Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Berkat sang donatur dan kerjasama para pengacara, Peggy Setiawan pun akhirnya dibebaskan berdasarkan putusan sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli tahun 2024 lalu. Sosok donatur yang dimaksud adalah Niko Kili-Kili. Ini donatur yang paling luar biasa, kalau enggak ada dia, kita tidak masuk, ujar Muhtar Effendi seraya menunjuk Niko Kili-Kili dalam video akun @for.justice11. Untuk diketahui, Niko Kili-Kili adalah salah satu dari banyaknya pengacara yang membela Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan beberapa minggu ke belakang. Pasca Peggy dijadikan tersangka dan ditahan, pria bernama asli Nicholas Johan Kili-Kili itulah yang pasang badan seraya memutar otak guna membela kliennya. Jadi garda terdepan membela Peggy, ternyata Niko punya alasan tersendiri. Dalam tayangan Rumpi Trans TV beberapa hari lalu, Niko mengurai alasannya mau membela Peggy Setiawan secara cuma-cuma alias gratis. Ternyata awalnya karena Niko tersentuh dengan permintaan ibunda Peggy Setiawan, Kartini. Jam 12 malam mamanya Peggy telepon saya, nangis-nangis, beliau mengatakan, "Bang Niko, tolong saya, bela anak saya, Peggy tidak bersalah, dia anak baik, tulang punggung keluarga, dia rajin sholat." Pada malam itu saya tersentuh, tapi saya tidak langsung bilang iya, ungkap Niko Kili-Kili. Mulanya, Niko tak langsung mengiyakan untuk membela Peggy. Namun setelah menyelidiki lebih dalam dan berdiskusi dengan teman-temannya, Niko akhirnya mantap membela Peggy. Saya katakan bahwa, "Ibu, saya tidak bilang iya, saya juga tidak bilang tidak, kasih saya waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini. Setelah saya gelar perkara dengan teman-teman, ahli pidana maupun teman-teman lawyer, teman-teman dari penyidik tentang perkara ini disitulah saya yakin Peggy tidak bersalah," kata Niko Kili-Kili. Karena mulai dari prosedur tidak sesuai. Kedua, ciri-ciri yang ada di DPO itu tidak sesuai. Peggy Setiawan dengan Peggy Perong ini berbeda, sambungnya. Sosok Niko Kili-Kili ramai disebut jadi donatur di balik bebasnya Peggy Setiawan, sosok Niko Kili-Kili belakangan jadi sorotan. Usut punya usut, Niko ternyata adalah anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Niko adalah kader Partai Gerindra yang pernah jadi caleg DPRD DKI Jakarta. Tak cuma itu, Niko Kili-Kili juga adalah sosok mantan preman yang disegani di wilayah Tanah Abang. Betapa tidak, Niko Kili-Kili adalah mantan tangan kanan Hercules. Sosoknya ditakuti, Niko Kili-Kili yang merupakan mantan preman itu pun akhirnya bertaubat. Dikutip dari Warta Kota Live, Niko Kili-Kili pernah menceritakan kisah hidupnya yang kelam hingga akhirnya menjadi pelayan Tuhan dan membantu banyak orang. Di tahun 1992, Niko mengaku sempat bertaubat setelah jadi pecandu narkoba hingga preman. "Saya tobat tapi tobatnya tomat, abis tobat kumat.
Saya balik ke Jakarta dan diajak nagih sama teman saya dan zaman dulu kan debt kolektor sadis, pungkas Niko Kili-Kili. Di momen kelam hidupnya, Niko akhirnya bertaubat setelah nyaris overdosis. Kala itu Niko Kili-Kili berteriak saat dokter memvonis hidupnya tersisa beberapa jam saja. Saya melihat bayangan dosa saya seperti film. Kemudian saya nyanyi lagu sekolah minggu berulang-ulang, kata Niko. Berhasil sembuh, Niko akhirnya hijrah kembali ke Kalimantan Barat dan mendalami ilmu agama. Tak lantas keluar dari kesulitan, Niko pun sempat gamang lantaran bingung mencari pekerjaan. Bicara tobat ini tidak gampang, tapi kelanjutannya, saya ini tidak punya keahlian apa-apa, hanya pegang samurai. Anak istri saya mau makan apa? Imbuh Niko Kili-Kili. Berkat tekad yang kuat untuk menghidup anak dan istri serta bertaubat, Niko pun belajar ilmu hukum. Hingga akhirnya Niko pun menjelma jadi pengacara sukses hingga berhasil membawa kliennya, Pegi Setiawan, keluar dari masalah.